Beberapa klan dikatakan takut pada orang barat, dan orang luar disebut setan hantu. Korowai adalah salah satu dari sedikit suku yang diyakini memakan daging manusia. Hai Indonesia, selamat datang di channel Sukbud, channel yang membahas tentang suku dan budaya di Indonesia. Di video ini, kita akan membahas tentang kehidupan suku Korowai di Papua yang tidak tahu ada manusia lain hidup di bumi. Diperkirakan bahwa sampai tahun 1970, suku Korowai di Papua, Indonesia, tidak mengetahui eksistensi manusia lain di luar sukunya. Pantas saja mereka berpikir begitu, lantaran hidupnya saja terisolasi. Menurut Daily Mail, orang-orang suku Korowai hidup bertengger di kanopi hutan yang paling jarang dijelajahi di dunia. Suku ini dikenal dengan rumah pohon khas mereka yang menjulang di atas hutan dengan panggung ramping. Desain ini awalnya dirancang untuk menghindari serangan dari klan saingan. Selain itu juga dimaksudkan untuk menangkap orang untuk dijadikan budak atau bahkan dijadikan bahan makanan. Jumlah mereka diperkirakan ada sekitar 3.000 anggota suku. Papua memiliki suku-suku asli dengan kehidupannya yang khas dan beragam. Tempat tinggal suku Korowai Batu menjadi destinasi ekspedisi saya kali ini. Rumah pohon menjadi identitas tersendiri bagi suku Korowai Batu. Suku penghuni rumah pohon ini kini tersebar di 4 wilayah sudut perbatasan kabupaten di Papua. Kabupaten Yahukimo, Asmat, Pegunungan Bintang, dan Boven Digul. Sekitar 3.000 jumlah masyarakat suku Korowai Batu kini. Di Kabupaten Boven Digul sendiri, masyarakat suku yang masih menempati pohon sebagai tempat tinggal jumlahnya semakin berkurang. Faktor modernisasi menjadi penyebab utama. Suku Korowai menganut tradisi kuno, berbagai mitos, cerita rakyat, dan percaya bahwa leluhur mereka yang telah meninggal dapat kembali ke tanah orang hidup kapan saja. Beberapa klan dikatakan takut pada orang barat. Itu terjadi karena tidak pernah melihat mereka, dan orang luar disebut setan hantu. Kontak pertama didokumentasikan dengan dunia barat adalah ketika sekelompok ilmuwan bertemu dengan anggota satu klan pada bulan Maret tahun 1974. Pada tahun 2006, pemandu wisata dan reporter Paul Raphael memimpin kru TV Australia untuk bertemu dengan suku tersebut. Para kru mengklaim bahwa mereka didekati oleh seorang pria yang memberitahu mereka bahwa keponakannya yang berusia 6 tahun telah dituduh sebagai dukun dan dalam bahaya akan dimakan. Dalam sebuah artikel untuk Smithsonian, Raphael mengatakan Korowai adalah salah satu dari sedikit suku yang diyakini memakan daging manusia. Kebanyakan Korowai masih hidup dengan sedikit pengetahuan tentang dunia di luar tanah air mereka dan sering bermusuhan satu sama lain. Beberapa dikatakan membunuh dan memakan penyihir laki-laki yang mereka sebut Kakua. Antropolog menduga bahwa praktik memakan sesama tidak lagi dilakukan oleh klan Korowai. Rumah pohon mereka sering dibangun sekitar 12 meter di atas tanah. Rumah utama suku Korowai adalah rumah yang diberi nama Saim. Rumah ini adalah rumah biasa yang dibuat di atas tonggak-tonggak dari pohon-pohon berukuran kecil yang menjadi panjang. Umumnya rumah Saim juga memiliki ketinggian antara 10 hingga 30 kaki atau sekitar 3 hingga 9 meter dari permukaan tanah. Rata-rata rumah jenis ini pun hanya berketinggian sekitar 15 kaki atau 4,5 meter saja. Suku Korowai juga memiliki rumah yang dibangun hanya 1 meter di atas tanah atau bahkan tidak berpanggung sama sekali, dan rumah tersebut disebut dengan sau. Namun foto-foto tentang rumah ini pun sangat jarang dipublikasikan. Sementara gambaran yang sangat menarik perhatian dunia global adalah rumah jenis ketiga yang disebut sebagai loap, artinya rumah yang harus dipanjat. Setiap 1 dekade atau lebih, klan Korowai secara tradisional berkumpul untuk membangun rumah panjang untuk berpesta dengan klan tetangga, sebuah ritual pembaruan. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kehidupan suku Korowai di Papua yang tidak tahu ada manusia lain hidup di bumi.
Jika ada yang salah pada video ini, koreksi di komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Salam suku dan budaya Indonesia.